Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Surono, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Tayu, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022, LPTK UIN Wali Songo Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 2203117196. Pada kali ini saya melaksanakan video praktek pembelajaran ujian kinerja di SMA Negeri 1 Tayu. Mohon bimbingan dan arahan Bapak Ibu penguji dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sehat semuanya? Mari kita berdoa, membaca surat Al-Fatihah dan Asmaul Husna. Semoga apa yang kita pelajari pada sore kali ini bermanfaat. Amin. Biridhoillah wa bisyafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Baik, masuk semua ini ya.
Tidak ada yang absen ya? Sakit? Di UKS? Semoga gondang mari. Ya. Sebelum kita ke materi, ini hujan. Biasanya ini nak hujan-hujan ada yang marah. Berangkat sekolah hujan marah. Berangkat sekolah panas marah. Pulang sekolah panas marah. Pegawainya ngomong ora jelas. Nah, di bab ini kita akan membahas tentang perawatan jenazah. Kenapa manusia disebut makhluk yang paling sempurna? Duweni akal. Apa perbedaan manusia dan hewan ketika mati, ketika meninggal? Perbedaan manusia dan hewan ketika meninggal. Pemakamannya. Manusia ditahlil no, nah hewan lah ditahlil no. Terus manusia itu kan mati, nanti ada kehidupan baru di alam sana. Kalau hewan tidak. Manusia mati tapi ada kehidupannya yang kekal, tapi kalau hewan tidak ada kehidupan yang kekal. Ada lagi? Wah. Manusia itu kalau mati harus disucikan dulu, kalau hewan tidak. Manusia kalau meninggal disucikan dulu, kalau hewan tidak perlu disucikan. Kalau manusia itu kalau meninggal itu dirawat dulu, kalau yang hewan itu langsung ditinggalkan gitu. Langsung ditinggalkan. Ya, itu adalah perbedaan antara manusia dan hewan. Dan sebutannya pun berbeda. Nek manusia meninggal disebut dengan jenazah, tapi nek hewan disebut dengan bangkai. Ya, pemain kalau meninggal, bangkainya kan tidak mungkin. Ya. Jadi tidak bisa memanusiakan manusia. Oke. Jadi sudah paham ya. Nah, sekarang di bab ini kita akan mempelajari tentang jenazah. Yang perlu kalian pahami adalah yang pertama, kalian nanti akan menganalisis pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Kemudian indikatornya kalian nanti mampu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah. Nakli itu apa? Dalil yang tidak bisa diterima oleh akal, artinya ayat-ayat Al-Quran, kemudian hadis. Tapi kalau dalil akli, dalil yang akli itu yang bisa diterima akal, kalau yang nakli tidak bisa diterima akal. Kemudian menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah, kemudian menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang KD 4.7 adalah menyajikan paparan tentang hikmah dan manfaat tata cara penyelenggaraan jenazah. Tujuannya nanti kalian mampu menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan diharapkan juga nanti kalian mampu menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah dan supaya kalian mendapatkan hikmah dari materi penyelenggaraan jenazah. Ya. Nah, sekarang kita ke materi pertama sebelum kita ke jenazah. Apa itu tentang kehidupan? Apa yang kalian tahu tentang kehidupan? Hidup itu apa? Bernafas. Apa nih? Berkembang biak. Beraktivitas. Bernyawa. Beriman. Bervariasi. Mempunyai hati nurani. Tumbuh dan berkembang. Apa nih? Berguna bagi orang lain. Hakikat kehidupan adalah saling tolong menolong, yaitu saling membantu. Iku hakikate kehidupan. Mulane kok ana wong urip kok ora iso manfaat, itu rugi.
Karena memang manusia diciptakan Allah yang pertama adalah untuk menyembah Allah dan berkehidupan di dunia untuk saling bantu membantu, bukan untuk hanya menerapkan egonya sendiri, tidak. Paham ya? Itu hakikat kehidupan. Yang kedua, apa yang kalian tahu tentang kematian? Tidak bernafas. Tidak bernafas. Tidak bernyawa. Tidak bergerak. Berakhirnya usia. Kaku apa meneh? Apa? Tidak berakal. Mati gak beres, bisa apa lagi? Nah, hakikatnya kematian itu adalah bentuk dari manusia mengakhiri kehidupan. Mulane kematian itu dibagi menjadi dua. Apa kematian apa? Kematian yang kecil dan kematian yang besar. Kematian kecil rupanya apa? Tidur. Itu kematian kecil. Mulane ketika kalian tidur, kalian tidak akan ingat apa-apa. Sing mbok ingeti, sing mbok ilingi cuma mimpi. Mulane aja kakan ngimpi ya. Jangan banyak hal. Ya, jangan mimpi ya. Yang kedua adalah kematian yang besar. Apa itu? Yang memang meninggal, hilangnya nyawa dari tubuh. Mati suri. Nah, itu kematian kecil. Paham ya? Sama. Kemudian yang ketiga. Loh, ketiga mana ini? Benar. Nah, kehidupan yang tidak pernah mati ning dunia iki, di dunia ini kehidupan apa? Perkara kehidupan apa yang tidak pernah mati? Siji ngamal ibadah. Wong urip iku kudune duwe ngamal ngibadah supaya sok ben nikmati ben ijih langgeng uripe dalam hal ibadah. Mulane nek ana wong gawe musala ya, tanggane kesusahan disodakoi, infak semampunya. Di kelas ini kan sudah ada infak setiap Jumat. Lho iku dijalanno, ora malah gremeng wae. Hilang betul ya, gawene gremeng ae. Infak Jumat iku ngopo lah bilang. Nah, jangan ya. Karena apa? Kehidupan yang kekal ning donya iku siji iku mau ngamal ibadah. Si nomor 2, ilmu yang tafau bihi, ilmu sing bermanfaat. Ilmu sing bermanfaat itu kepiye? Ya yang bisa menyelamatkan dunia dan sing berguna kanggo wong liyane. Mulane nek kancane nyontek kayak ngerti. Itu bener ya, namanya ilmu yang bermanfaat kayak niku. Aduh, kacau. Teter gitu. Ya. Itu namanya bukan ilmu yang bermanfaat, tapi apa? Menjerumuskan temannya ke dalam jurang kebodohan. Soalnya apa? Kancane ora gelem mikir, nyagerno kancane. Akhirnya otaknya tidak mau bekerja. Senengane mek ngene bangune kancane tok. Bener? Betul ya? Nah, mulane hati. Ya. Yang ketiga adalah anak yang soleh, waladun solehin Allah. Anak sing soleh, sing gelem ndongakno wong tuwa lorone. Kalau kalian orang tuanya ada 2, sapa? Siji orang tua asli, yang 2 guru. Paham ya? Kemudian yang keempat, kenikmatan yang tidak pernah hilang. Ning donya iki kenikmatan apa sing ora pernah hilang?
Salah. Salah. Nah, Cung, yang bisa jawab nilainya 100. Nah, ya. Nah, nikmatan apa di dunia ini yang tidak pernah hilang? Salah. Bersyukur. Absen berapa? 20. Betul. Kenapa kenikmatan yang tidak pernah hilang adalah bersyukur? Karena yang namanya bersyukur itu dapat menambah yang namanya nikmat. Contoh, mohon maaf, ban bocor. Berangkat sekolah ban bocor. Ayo, wani muni alhamdulillah ban bocor, wani tau ora? Paling yo mohon maaf mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Iya, Ra? Nah, ini jangan sampai seperti itu. Karena apa? Di balik ban bocor itu ada kenikmatan. Contohnya kanggone sapa? Tukang tembel ban. Ya. Kowe nak bane bocor aja miso. Nah, sekarang silakan dibuka bukunya. Ya, dibuka HP-nya. Silakan cari ayat beserta dalil tentang kematian melalui internet, tulis di buku dan nanti kemukakan. Ya, waktunya 5 menit. Nanti saya tanya per grup, ya, per kelompok satu-satu supaya paham tentang ayat yang dicari. Waktunya 5 menit saja, ya, tidak usah banyak-banyak. Ya, ditulis. Ya, nah. Boleh ditulis. Kalau ada ayat yang bingung, menemukan 2 ayat yang beda penafsiran, boleh ditanyakan, ya. Sudah? Sudah, oke, kelompok 1. Diri. Yuk, dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini surah Ali Imran ayat 185, Pak. Terus ya maksudnya ayat ini tuh setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Sudah itu tak, Pak? Sudah itu tak? Ya. Penjelasan lain? Mungkin kelompoknya bisa membantu? Kelompoknya bisa membantu? Kelompoknya bisa membantu? Terus? Diri? Nggak ada yang salah. Ayo, nanti salah dibetulkannya. Terus kalau kehidupan yang abadi yang kekal itu hanya ada di hari akhir nanti. Ya, kehidupan yang kekal adalah di hari akhir. Oke, good. Ya, nomor kelompok 2. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min 'indillah. Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik. Qul kullun min 'indillahi fama lihaula'il qawmin la yakaduna yafqahuna haditha. Oke, sip. Artinya penjelasannya? Saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh, dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan, ini datangnya dari sisi kamu, Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun? Jadi dari kelompok satu mengatakan bahwa setiap yang kehidupan adalah pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kemudian yang kelompok dua mengatakan bahwa yang namanya kematian tidak bisa diduga kapan dan di mana. Kelompok tiga? Siapa? Ayo. Cuma intinya saja boleh. Iya. An Abi Hurairah radhiyallahu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa fiyaru dia orang. Artinya saja. Padanya Allah mengingat memutus kenikmatan yaitu kematian. Dan di riwayat Ibnu Majah, Tirmizi, Nasa'i dan Ahmad. Maksudnya gimana? Ya. Maksudnya itu Pak, kita harus tetap mengingat bahwa kehidupan tidak selalu berakhir di kematian. Setelah kematian itu ada kehidupan selanjutnya yaitu akhirat. Yaitu kalau kita bisa mengingat kematian, pasti kita akan memperbanyak amalan-amalan agar bisa bahagia di dunia maupun di akhirat. Sip, bagus, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, jadi ketiga kelompok sudah bagus sekali memberikan dalilnya tentang kematian. Yang pertama, bahwa kematian, kehidupan di dunia tidak kekal, yang kekal ada di akhirat. Yang kedua, bahwa kematian kita tidak tahu dimanapun, kapanpun dan beradanya. Kemudian yang kelompok tiga mengatakan bahwa kita harus sering-sering bersyukur dan memotong kenikmatan di dunia, karena keaslian kenikmatan yang asli adalah hanya di akhirat. Good job. Nah, sekarang selanjutnya adalah ada 3 permasalahan di atas, ya. Silakan. Nah, nanti saya kirimkan saja di grup WA-nya masing-masing. Silakan itu dipecahkan permasalahannya, kemudian cari solusinya dari sudut pandang agama dan sosial. Menurut pandangan agama bagaimana, kemudian pandangan sosial bagaimana. Ya, kasus pertama adalah tentang kelompok satu, ya. Kelompok satu, kasus pertama adalah tentang bencana alam. Ya, hubungannya dengan agama dan sosial bagaimana. Yang kelompok dua adalah tentang kecelakaan atau peristiwa bencana yang dihasilkan dari sebab dan akibat, ya. Silakan dibahas. Kemudian yang kelompok tiga adalah berkenaan dengan permasalahan yang ada di sekitar kita, masalah yang paling menyedihkan menurut kalian, dibahas dalam sudut pandang agama dan sosial. Waktunya 10 menit saja, tidak usah lama-lama. Oke, silakan untuk berdiskusi. Nanti ada perwakilan 3 kelompok maju untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Ya.
kendala? Ada masalah? Tidak ada? Nanti 3 orang maju ya. Ya. Solusinya. Ya, 3 orang saja. 3. Oke, sudah ya. Ayo, kelompok 1. Ya wes, gini aja, perwakilan satu kelompok satu kelompok maju. Ayo, satu orang maju yuk. Satu dulu ya sini yuk. Ini yuk. Yuk, Bomipah. Nah, maju duluan. Kamu maju duluan. Duduk. Ayo. Bebas, yuk. Ayo. Set. Nah, berarti kamu nomor 2, ini nomor 3 ya. Hah? Iya, itu menang. Itu nomor 2, itu nomor 3. Kalau biasanya yang menang nomor 1 sekarang yang kalah yang menang nomor 2 apa namanya? Biasanya yang menang itu presentasinya belakangan, sekarang tak balik. Yang menang presentasinya duluan. Ayo maju. 3 orang untuk presentasi. Ya. Ini saatnya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Putri Nugraha, perwakilan dari kelompok 2 dan rekan saya. Nama saya Aurelia Febian Saradi. Di sini saya akan membacakan kecelakaan menurut pandangan agama dan pandangan sosial. Menurut pandangan agama, perihal maut memang tidak ada yang pernah bisa menebak kapan datangnya maut, dan termasuk takdir dan kuasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan pandangan sosial tentang kecelakaan pengaruh dari lingkungannya, bagaimana anak di bawah umur tersebut mendapat edukasi yang sesuai dengan usianya, dan norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat, apakah belum secara sempurna efektif sehingga anak di bawah umur tersebut mengalami hal yang tidak wajar di usianya. Sekian dari kami, terima kasih. Ada pertanyaan? Gak ada? Oke, tepuk tangan dulu yuk, ngomong dulu. Gak ada pertanyaan? Gak ada? Jelas ya? Bahwa nomor 1 adalah tentang nomor 2 nek urung wayahe yo aja diwayah no. Ya. Aja kesusu. Selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Laila Nurmahbubah
Saya Fadil Bahriah, absen 13. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 3. Langsung jawabannya saja. Secara sosial, kematian secara sosial. Secara sosial kita secara tidak langsung akan membantu atau merawat atau mengurus jenazah walaupun tanpa diminta, karena telah menjadi kodrat kita sebagai makhluk sosial. Dapat secara agama telah dijelaskan secara hadis maupun Al-Quran bahwa kita sebagai umat muslim wajib mengurus jenazah saudara kita. Bahkan Islam mewajibkan atau mengharuskan walaupun nangis kita perlu mengurus jenazah tersebut. Dan kita harus saling membantu. Ya, kalau jenazah yang muslim kan ada disolatkan, dikafani dan sebagainya. Kalau yang nangis itu Menyesuaikan dengan agamanya. ya, atau mungkin kalau yang buku yang pernah saya baca itu cuma membersihkannya atau mengurus sedikit saja tanpa disolatkan dan dikubur saja kalau yang nangis. Solusinya yaitu agar kita tidak terjebak dalam kesedihan. Kita harus mengikhlaskan dan mendoakan agar jenazah bisa tenang di alam sana. Ya, jika kita terlalu lama dalam kesedihan itu juga tidak baik. Boleh saja kita bersedih, tapi tidak boleh bersedia. Kalau kita nggak mengikhlaskan juga. Ya gimana lagi kalau sudah Makasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Penjelasan panjang kali lebar. Silakan lompat 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini saya mewakili dari kelompok 1 membahas mengenai masalah seperti di atas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dulu Kurniawan dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nurainil Fadlila. Di sini kelompok 1 mendapat tugas mengenai masalah tentang bencana alam dan saya akan membacakan dari sudut pandang secara sosial. Dari cerita di atas, bencana alam adalah suatu hal yang tidak dapat diprediksi kedatangannya. Banyak daerah yang mungkin rawan bencana. Jadi solusi agar kejadian di mana banyak korban bencana gunung meletus adalah memilih tempat tinggal di mana resiko bencananya kecil. Selain itu, pemerintah juga diharapkan untuk membangun posko-posko di sekitar daerah rawan bencana agar kegiatan evakuasi korban dapat berjalan cepat sehingga mengurangi jumlah korban. Bencana alam tidak dapat diprediksi. Kita harus waspada dan ketika hal tersebut terjadi, jangan sungkan untuk mengulurkan tangan untuk membantu sesama manusia. Selanjutnya adalah sudut pandang secara agama akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan membacakan sudut pandang dari soal agama. Bencana atau musibah tidak ada yang tahu. Kita tidak dapat lari dari kematian. Jadi, hidup dan mati adanya di tangan Tuhan. Sebagai umat Islam yang hidup di dunia, hendaklah kita bersiap diri untuk membuat perbekalan hidup yang akan kekal abadi di akhirat. Seperti terwujudnya 3I. Apakah ada yang tahu 3I? Apa itu? 3I adalah iman, imun, dan amin. Dengan asal ibadah di dunia, kita tidak perlu takut dengan datangnya kematian. Karena sesungguhnya tidak ada yang abadi di dunia. Dan saya mempunyai satu buah lagu untuk kalian. Ayo pada sholat nabung ing akhirat.
bubar. Ya, jadi kesimpulan dari semua yang kalian presentasikan adalah yang pertama, bahwa yang namanya kehidupan itu pasti ada yang namanya mati. Nah, kematian itu tidak perlu untuk ditakuti melihat dari peristiwa yang 3 tadi yang sudah kalian bahas. Ya, kemudian yang kedua adalah bahwa kematian bisa datang dimanapun dan kapanpun. Tinggal manusia itu bagaimana caranya untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Yang ketiga adalah kita wajib berusaha, berikhtiar. Supaya apa? Supaya kita dapat selamat dari perkara yang mungkar dan melakukan amar yang ma'ruf. Nah, baik, setelah itu saya akan menunjuk satu orang sejauh mana kemampuan kalian tadi dalam merekam dari ketiga ini. Coba Devi Dwi Anggra ini. Ayo, apa yang kamu tangkap dari materi tadi? Berikhtiar. Halo. Apa tadi yang kamu tangkap dari materi tadi? Yang dari ketiga tadi. Ya, ketiga tadi. Di kematian tidak bisa diawang-awang, Pak. Diawang-awang ya apa bahasa dia? Diduga. Ya, baik. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang masih dalam bab jenazah, tapi minggu depan kita akan praktek bagaimana caranya untuk mengkafani, memandikan, mensolati dan memandikan, mengkafani dan mensolati jenazah. Ya, itu saja. Semoga bermanfaat dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.